nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Saudari-saudara yang umat Allah yang terkasih, kemajuan zaman, khususnya di zaman ini, membuat ada begitu banyak berita yang mudah disampaikan kepada kita. Namun persoalannya adalah, kemajuan itu seringkali tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga dampak negatif. Terlebih ketika orang tidak lagi mampu menjaga hatinya, tidak lagi mampu menjaga pikirannya, sehingga yang diucapkan seringkali membuat penilaian yang buruk kepada kelompok atau pribadi tertentu. Hari ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk mewaspadai ucapan-ungkapan yang keluar dari hati seseorang atau hati kita. Karena itu mari di awal perayaan ini kita juga mempersiapkan diri dan menyadari bahwa seringkali kita sebagai manusia acap kali tidak mampu mengendalikan hati kita masing-masing. Mari hening sejenak, merendahkan diri di hadapan Allah dan mengakui semua kelemahan kedosaan kita. Sambil membawa doa-doa kita masing-masing, hari ini intensi misa dimohon secara khusus yang pertama dari anak, menantu dan cucu yang bersyukur atas ulang tahun perkawinan yang ke-44 tanggal 27 Februari 1978 untuk pasangan suami istri FM Suhardianto. Semoga Tuhan senantiasa melindungi setiap langkah kehidupan mereka dan memberikan rahmat, kesehatan, dan kedamaian serta keteguhan iman. Permohonan dari Bapak Andreas Yani Heri Japri. Mohon diberikan kelancaran, kesehatan, dan pelindungan Tuhan dalam perjalanan pulang ke Indonesia. Dan bagi arwah yang meninggal, permohonan dari Ibu Anita Situmorang dan keluarga untuk Ibu Hilaria Rubaidah yang meninggal dunia 100 hari lalu. Opung, ayah, suami tercinta Lukas Pondang Situmorang yang meninggal dunia 20 bulan yang lalu. Dan permohonan dari cucu, anak, menantu dan istri untuk Opung, orang tua, suami terkasih Hieronymus Pahala Lumban Toruan yang meninggal dunia 8 tahun lalu. Semoga mereka yang telah meninggal mendapat belas kasih dan kerahiman Allah serta kebahagiaan bersama para kudus di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah utusan Bapa yang mengajar kami untuk melihat hal-hal positif dalam diri saudara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Benar-benar mengajarkan kerendahan hati seorang murid. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan, kami menyembah Dikau, memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia,
kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menaruh sabda cinta kasih-Mu. Kami mohon buatlah sabda-Mu itu berkembang subur dalam diri kami, agar kami kuasa sepanjang segala masa. Amin. Kalau ayakan digoyang-goyangkan, maka sampahlah yang tinggal. Demikian pula keburukan manusia tinggal dalam bicaranya. Perapian menguji periuk belanga penjunan, tetapi ujian terhadap manusia terletak dalam bicaranya. Nilai ladang ditampakkan oleh buah pohon yang tumbuh di situ. Demikian pula bicara orang menyatakan isi hatinya. Jangan memuji seseorang sebelum ia berbicara. Sebab justru bicaralah batu ujian manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Syukur kepadamu ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang Maha Tinggi, memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, sesudah hal-hal yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka
akan genaplah firman Tuhan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi kita kemenangan berkat Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kamu bercahaya seperti bintang-bintang bila kamu berpegang pada firman kehidupan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat serpihan kayu di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, saudara, biarkanlah aku mengeluarkan serpihan kayu yang ada dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, tetapi orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudari-saudara yang terkasih, saya mengawali permenungan ini dengan sebuah cerita fiktif ya, cerita saja. Konon, pada waktu malaikat sudah dipindahkan ke posisi bukan neraka juga ya, tetapi posisi yang lain, bukan di surga, malaikat yang bernama setan itu merancangkan sesuatu yang buruk. Dia mencoba agar orang-orang itu nampak terlihat jelek, atau penghuni surga juga nampak terlihat jelek. Maka dia menciptakan sebuah cermin untuk berkaca ya, cermin, supaya setiap orang yang melihat dirinya selalu buruk. Maka setelah dia menciptakan cermin itu, dan dia yakin cermin itu sangat dahsyat, maka dia mencoba membawanya ke surga. Tetapi ketika dia sedang dalam perjalanan ke surga itu, dia bukan heran, tapi dia penasaran dengan apa yang dia buat. Apakah benar-benar seperti yang dia kehendaki atau tidak. Maka ketika rasa penasaran itu makin memuncak, dia membuka cermin yang dia sembunyikan itu, dan ketika dia melihat cermin itu, dia terkejut dan berteriak dengan kencang karena apa yang dia lihat begitu buruknya dirinya. Saking kencangnya dia teriak, "Tiar!" Dan teriakan itu memecahkan cermin menjadi serpihan-serpihan kecil yang kemudian jatuh ke dalam diri manusia, sehingga manusia setiap kali melihat sesamanya, seringkali yang dilihat adalah keburukan, dan itu hasil karya tetapi hasil karya iblis. Saudari-saudara terkasih, sekali lagi itu adalah sebuah kisah saja, kisah fiktif yang menggambarkan keburukan yang ada dalam kita sebenarnya bukan berasal dari kita saja, tetapi itu diciptakan oleh godaan iblis. Karena pada hakikatnya kita adalah anak Allah yang diciptakan dalam kebaikan, tetapi karena ada serpihan-serpihan tadi yang tidak hanya masuk ke dalam tubuh manusia tapi juga dalam hatinya, sehingga setiap kali orang melihat orang lain, kecenderungan yang muncul pertama adalah penilaian, dan bila penilaian itu tidak sesuai, maka yang muncul adalah keburukan. Saudara-saudara terkasih, hari ini kita mendengarkan dalam bacaan Injil bagaimana Tuhan Yesus memberikan pengajaran yang lain tentang hati. Konteks bacaan ini adalah kemanapun Tuhan Yesus pergi, seringkali dia diikuti oleh kelompok orang atau tokoh yang seringkali mengomentari, menjadi komentator dan menjadi provokator, yang disebut dengan orang Farisi, ahli Taurat, dan orang-orang Saduki. Mereka adalah tokoh-tokoh yang seringkali mengomentari, entah langsung atau tidak langsung, dan menjadi provokator untuk setiap tindakan atau gerakan Yesus. Dan mereka itu datang kepada Yesus, ikut Yesus bukan untuk belajar, tetapi untuk menghajar, mencari kesalahan dalam pengajaran dan tindakan Yesus. Itulah kelompok orang Farisi, Taurat, dan Saduki yang akhirnya berpuncak pada kebencian mereka, sehingga mereka membuat fitnah yang paling dahsyat yang membuat Tuhan kita akhirnya mati di salib. Tuhan Yesus mengajarkan dalam bacaan hari ini agar para murid tidak merasa diri paling hebat atau paling benar. Karena itu diumpamakan seperti balok. Selumbar saja, itu kan serpihan ya, selumbar itu serpihan kayu tadi ya kan. Itu saja sudah menjadikan artinya itu tidak baik. Selumbar itu kesombongan atau kemarahan, iri hati. Yang kecil saja sudah bernuansa seperti itu, apalagi balok. Balok itu adalah kesombongan yang amat besar, kemarahan yang amat dahsyat, dan iri hati yang sangat dalam, yang kesemuanya akan mengarahkan seseorang kepada sifat penghakiman kepada orang lain. Dan itulah sebabnya tadi dalam kisah fiktif tadi saya mengatakan, karena iblis sudah menciptakan cermin yang setiap kali orang melihat maka akan terkesan jelek, maka sebenarnya kalau orang berbicara yang buruk tentang orang lain, sebenarnya yang buruk bukan orang lain saja, tetapi juga dirinya sendiri. Karena itu adalah
proyeksi atau cerminan diri sendiri. Pohon yang baik, kata Tuhan Yesus, tidak akan mungkin menghasilkan buah yang tidak baik asal dirawat. Jadi manusia yang baik ini pasti akan menghasilkan buah-buah yang baik asal dirawat. Apa yang dirawat? Hatinya. Sama seperti orang yang mencintai tanaman, mencintai hewan, akan tumbuh dengan baik, anaknya juga akan tumbuh dengan baik ketika itu dirawat. Maka segala sesuatu yang baik pasti menghasilkan yang baik asal dirawat. Bisa saja tumbuhan yang tidak baik bisa menjadi baik asal dirawat. Nah, itulah pesan Tuhan Yesus. Orang-orang yang mampu merawat dirinya, bukan soal fisik saja, tetapi merawat hatinya, maka dia akan menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik. Saudara-saudari terkasih, apa yang bisa kita petik dari pembelajaran soal hati, soal balok, soal buah? Saya minta tolong multimedia bisa menyorot ke tangan saya. Disorot. Kelihatan nggak? Saya mau, nah ini. Saudara-saudari yang sini juga bisa lihat di monitor ya. Apa yang Anda lihat di sini? Apa yang Anda lihat di sini kelihatan ya? Titik. Titik. Apa yang Anda lihat di sini? Satu lagi. Tanda panah. Kemana? Ke kanan. Oke. Masih, jangan sorot saya dulu, sorot ini dulu. Di sini Anda mengatakan bahwa Anda melihat titik, dan di sini Anda mengatakan melihat panah yang ke arah kanan. Itu perspektif Anda. Kalau saya mengatakan saya di sini melihat kertas putih. Kertas putih. Kalau saya melihat di sini adalah panah yang menuju ke kiri. Jadi masalah perspektif, orang bisa berdebat, tetapi ketika tidak ada komunikasi hati yang baik, maka orang bisa memunculkan penghakiman. Tadi saya mengatakan apa yang Anda lihat, saya mendengar yang gambar pertama adalah titik. Tapi saya mengatakan saya tidak melihat titik, tapi saya melihat kertas putih. Dan ketika Anda mengatakan tanda panah yang menuju ke sana, sebelah itu tanda panah yang arah kanan. Saya mengatakan itu tanda panah ke arah kiri. Jadi saudara-saudara terkasih, ketika orang mempertahankan egonya masing-masing tanpa membuka dirinya untuk menerima perspektif orang lain, maka akan selalu muncul pertikaian dan pertengkaran. Misalnya paling contoh adalah Rusia dan Ukraina. Masing-masing pasti mempunyai perspektif tentang kebenarannya. Siapa yang benar? Dua-duanya benar. Tetapi karena memegang ego masing-masing, akhirnya terjadilah peperangan di mana korban adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa, orang-orang yang tidak bersalah. Sekali lagi, seringkali perspektif seseorang akhirnya membuat pertentangan, karena ego dan kesombongan akan selalu mengarahkan kepada penghakiman atas hidup atau pribadi orang lain. Orang seringkali merasa perspektif dirinya lah yang paling benar, dan kalau orang berbeda tidak bisa langsung menerima. Seperti yang juga pernah saya alami, hanya gara-gara perspektif yang berbeda orang bisa saling menghakimi. Saudara-saudara terkasih, ketika orang tidak mampu membuka hatinya, tidak mampu merawat hatinya dengan baik, maka seringkali orang akan menjatuhkan dirinya pada buah-buah kehidupan yang buruk atau yang jahat. Ketika orang mampu membuka hatinya, merawat dengan baik, terbuka, maka niscaya segala sesuatu yang mendatangkan keburukan tidak akan terjadi. Orang seringkali mengatakan kepada pasangannya atau kepada sahabatnya atau kepada temannya, mengatakan ketika dia meluapkan kemarahannya, kemudian setelah itu dia tenang, aduh aku minta maaf ya, aku tidak bermaksud untuk mengatakan itu, omong kosong. Karena dia sebenarnya tidak mampu mengontrol dirinya, maka dia mengucapkan itu.
Karena apa? Di dalam hatinya sebenarnya ada yang buruk yang tidak mampu dia rawat dengan baik. Maka dengan mudah ketika dia masuk kepada amarah, masuk kepada kesombongan dirinya, maka dia meluapkan segala-galanya dan baru menyesal. Aduh, aku minta maaf, aku tidak bermaksud mengatakan itu. Omong kosong. Sekali lagi, itu adalah omong kosong. Karena apa yang meluap dari mulut adalah luapan dari hati. Sekali lagi, itu hanya masalah pemicu. Ketika orang tidak mampu menjaga atau merawat hatinya, maka kita bisa melihat ucapan-ucapan yang meluncur dari mulutnya. Sekali lagi, itu adalah ungkapan hati. Maka seringkali kalau misalnya dalam upacara tertentu, seringkali kita mendengarkan, istilahnya sudah bukan lagi, kalau di pemerintahan pasti istilahnya sambutan. Tetapi dalam upacara kegerejaan sekarang ungkapan sambutan sudah diganti dengan ungkapan hati. Nah, ya, jadi sekali lagi apa yang meluap dari mulut adalah apa yang disimpan atau menjadi perbendaharaan di dalam hati seseorang. Karena itu mari kita juga belajar dari sang guru. Kita ingat Tuhan Yesus itu datang untuk menjumpai orang-orang yang berdosa, orang-orang yang lemah. Tabib datang untuk menyembuhkan yang sakit, bukan orang yang sehat. Dan justru kita sebagai orang yang sakit malah menjatuhi orang-orang yang berdosa juga dengan apa yang buruk. Itulah sebabnya saya mengatakan mari kita belajar kembali seperti guru. Tuhan Yesus datang untuk menyapa orang yang berdosa agar bertobat. Maka kita pun juga harus belajar. Kalau kita sadar kita adalah orang yang berdosa, maka kita juga tidak akan mudah menghakimi orang lain. Agar balok dalam mata kita juga tidak semakin membesar. Tetapi balok itu kita keluarkan karena kesadaran. Wah, ada balok di mata saya mau belajar. Tapi bukan berarti bahwa kita kalau melihat ada kesalahan lalu tidak berbicara. Kita boleh berbicara, mungkin dengan perantaraan orang lain. Karena bisa saja orang yang kita ajak bicara justru mengatakan, alah kau aja kayak gitu ngomongin orang gitu. Kita akan mengalami dilema dengan ungkapan-ungkapan seperti tadi. Maka sudah terkasih, mari kita juga belajar kembali seperti guru yang selalu belajar untuk mengungkapkan apa yang menjadi perbendaharaan hati. Karena itu harus diolah, harus terus dirawat agar cermin yang dulu pernah dibuat oleh iblis tidak menjadikan orang lain sebagai gambaran buruk, karena sebenarnya yang buruk adalah diri kita. Orang seringkali menunjukkan dengan sebuah filosofi sederhana. Kalau orang menunjuk kesalahan orang, dia menunjuk satu tetapi 3 jari yang lain menunjuk ke arah dirinya. Artinya seperti cermin. Orang seringkali melihat dalam diri orang lain keburukan, padahal yang buruk adalah dirinya sendiri. Semakin banyak orang mampu melihat hal positif dalam diri orang lain, maka sebenarnya orang melihat hal yang baik juga dalam dirinya yang terus dirawat. Seperti gambar yang tadi saya tunjukkan. Orang seringkali melihat titik, tapi orang jarang melihat hal putih dari kertas atau dalam diri orang lain. Padahal banyak sekali hal positif dalam kertas ini. Putih. Nah, saudara-saudara terkasih, pohon yang baik tidak akan membuahkan yang buruk. Saya teringat dengan kisah Malin Kundang yang seringkali saya sampaikan kepada anak-anak retret. Seringkali banyak orang orang tua bercerita bahwa Malin Kundang karena perbuatannya yang durhaka kepada ibunya, maka ibunya mengutuk si anak. Saya punya cerita dalam perspektif yang berbeda. Seorang ibu yang baik, yang selalu mendoakan anaknya agar berhasil, yang selalu mencintai anaknya supaya anaknya lebih bahagia daripada hidupnya, akan mempunyai hati yang baik. Dan doa-doa sang ibu akan terus meluncur dengan hal-hal yang baik. Maka ketika si anak menjadi durhaka atau tidak mengenali dia sebagai ibunya, saya tidak yakin bahwa sang ibu mengatakan, aku kutuk kau menjadi batu. Saya punya perspektif lain, bahwa sang ibu pasti mengandalkan Allahnya sebagai kekuatannya. Saya yakin ibu itu berdoa dalam tangisan,
dalam kesedihan. Dan saya juga punya keyakinan ketika ibu itu berdoa, dia tidak menghendaki anaknya menjadi seperti itu. Dan supaya memberi pembelajaran buat banyak anak yang durhaka, maka Allah menjadikan Malin Kundang sebagai legenda menjadi batu. Jadi saya yakin sang ibu bukanlah pribadi yang berhati jahat. Karena saya juga ingat ungkapan dari Cak Lontong, meskipun sederhana ya Cak Lontong. Dia mengatakan waktu berdebat dengan kelompok oposisi, ya kalau orang baik itu kan mendoakan yang baik-baik, titik. Dia tidak mau mengatakan bahwa orang yang jahat akan mendoakan yang jahat, karena waktu itu sedang ada diskusi, karena kelompok-kelompok yang oposisi itu mendoakan yang buruk-buruk. Maka Cak Lontong hanya mengatakan pada bagian itu, ya kalau orang baik kan pasti mendoakan yang baik-baik. Sudah. Saudara-saudara terkasih, sekali lagi kita diajak untuk melihat perspektif yang jauh lebih luas. Karena apa yang muncul dari ucapan itu mengalir dari hati. Maka sekali lagi belajar juga dari kisah-kisah legenda yang saya katakan. Saya punya perspektif yang berbeda. Seorang ibu yang hatinya baik, pasti doanya juga akan dikabulkan oleh Allah. Tetapi kalau seandainya hati seorang ibu itu buruk, mungkin tidak akan dikabulkan. Dan saya yakin kita juga tahu Ibu Malin Kundang misalnya bukanlah orang yang sakti. Dia adalah orang yang biasa, yang sederhana, sama seperti kita, tidak punya ilmu atau apapun selain mengandalkan Allah dalam kehidupan. Saudara-saudara terkasih, mari kita terus berhati-hati untuk menilai hidup orang lain, bukan yang buruk. Maka seperti kata pemazmur, janganlah engkau duduk dengan orang-orang yang suka mencemooh, atau duduk berbicara dengan orang-orang yang suka mempergunjingkan keburukan orang lain, karena itu akan menambah beban dosa. Mari kita belajar untuk terus semakin memperdalam kebaikan di dalam kehidupan bersama yang lain. Mari bangkit berdiri dan kita perbaharui kembali iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudari-saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita kerahiman Allah yang selalu mengampuni, yang selalu ingin menyelamatkan orang, bukannya menilai dan menghukum. Maka marilah kita memohon kepada Allah Bapa di sorga. Bagi Bapa Suci dan para uskup, semoga Allah selalu menunjukkan kepada para gembala gereja jalan mana yang harus ditempuh dalam keadaan masa kini yang sulit, yaitu jalan pengampunan dan kasih, jalan keadilan dan kebenaran. Marilah kita mohon kepadanya. Tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Allah menunjukkan jalan mana yang harus ditempuh oleh para pemimpin masyarakat untuk secara jujur mencari apa yang baik dan benar. Semoga mereka tidak disesatkan oleh keinginan dan nafsu untuk berbuat curang. Marilah kita mohon kepadanya.
Tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Bagi para korban bencana alam dan kecelakaan lalu lintas, semoga Allah menunjukkan jalan yang harus ditempuh oleh mereka yang mengalami penderitaan karena bencana alam dan kecelakaan lalu lintas. Semoga mereka mampu memaknai penderitaannya dan merasakan uluran kasih-Nya melalui pihak-pihak yang membantu mereka. Marilah kita mohon kepada-Nya. Tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Bagi kita semua, semoga Allah menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Semoga kita mulai melihat kejahatan di hati kita sendiri dan memperbaikinya terlebih dahulu, serta tidak mudah mengadili orang lain yang belum tentu salah, karena kita sendiri mudah tergoda untuk melakukan kesalahan yang sama. Marilah kita mohon kepada-Nya. Tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Marilah kita mohon kehadiran Roh Kudus untuk Sinode Keuskupan Agung Palembang dengan bersama-sama mendoakan doa Ad Sumus Sancte Spiritus. Marilah berdoa. Kami berdiri di hadapan-Mu ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa, jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepada-Mu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Kami juga bersyukur bersama keluarga Bapak FM Suhardianto yang merayakan kesetiaan-Mu ya Bapa di dalam perjalanan hidup perkawinan mereka di tahun yang ke-44. Semoga mereka tetap belajar seperti Engkau yang setia dalam kasih dan memberikan sukacita dan kebahagiaan bagi orang-orang yang dicintai. Dan juga untuk Bapak Andreas Yani Heri Japri yang akan segera kembali ke Indonesia setelah masa pengobatannya yang panjang. Semoga ia juga diberikan kesehatan yang lebih penuh dan sukacita akan kebaikan-Mu. Marilah kita mohon kepada-Nya. Tuntunlah kami di jalan kehidupan. Allah Bapa yang Maha Baik, bukalah mata semua orang buta yang telah menyimpang dari jalan yang benar. Tuntunlah kami dengan kasih dan kekuatan-Mu, sebab Engkau mengasihi kami semua. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Inilah hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudari-saudara yang terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang Maha Kasih, semoga persembahan yang kami unjukkan pagi ini menyatukan kami dalam cinta kasih yang subur bersama dengan Yesus Kristus Putramu. Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Ia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Ia telah membebaskan kami dari kematian kekal. Dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, bersama seluruh laskar surgawi, kami memadahkan kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula, sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Ibu Hilaria Rubaidah, Bapak Lukas Pondang Situmorang, dan Bapak Hieronymus Pahala Lumban Toruan. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengannya dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang juga telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Tuhan
bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang pagi ini diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sekarang aku tak dapat
Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, semoga sabda dan tubuh Kristus Putramu yang telah kami terima menjadikan hidup kami tumbuh dan berkembang dengan subur. Dengan demikian kami dapat memberi naungan dan keamanan, keadilan dan kedamaian kepada sesama melalui cinta kasih kami yang tulus. Demi Kristus Putramu, Tuhan pengantara kami. Amin. Dimohon perhatiannya untuk mendengarkan pengumuman berikut. 1. Jadwal misa dan petugas liturgi dalam minggu ini. A. Misa Rabu Abu tanggal 2 Maret. Misa jam 7 pagi. Petugas liturgi dari Koordinasi TK, SD, SMP Saprus 3 Palembang. Misa jam 6 sore, Lektor Fidelia Purwanto, Pemazmur Sheryl Husada, petugas tata laksana dan kur, ibu-ibu paroki San Prades, organis Coki. B. Jalan Salib pertama dan Misa Jumat pertama, tanggal 4 Maret, Lektor Wiwin Pasela, pemandu Jalan Salib Dodik Chandra, petugas tata laksana dan kur, Remaja Katolik San Frades, organis Loisa. C. Misa Minggu Prapaskah pertama, Misa hari Sabtu tanggal 5 Maret jam 6 sore, Lektor Sivita Day, Pemazmur Rintan Putri Kinanti, petugas tata laksana dan kur, lingkungan Barbara dan lingkungan Clara, organis Marisa. Misa hari Minggu tanggal 6 Maret jam 7 pagi, Lektor Margareta Vio, Pemazmur Ann Maria Widyaning, petugas tata laksana dan kur, PDKK San Frades, organis Yuli Wijaya. 2. Dalam upaya untuk membantu umat paroki kita, khususnya keluarga prasejahtera yang terpapar COVID-19 dan mengalami kesulitan dalam hal ketersediaan obat, maka bidang pelayanan DPP membuat program Helpdesk COVID. Umat yang terpapar dapat langsung menghubungi kontak person yang bertanggung jawab. Nama-nama kontak person dapat ditanyakan kepada pengurus lingkungan masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah beberapa hal telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Tetap setia menjalankan 5M. Seraya berdoa dan bahagia. Selamat pagi. Saudari-saudari terkasih, tidak terasa kita akan segera memasuki masa Prapaskah, dan Rabu depan kita sudah akan merayakan Rabu Abu yang ditandai dengan abu, daun-daun palma yang kering yang ada di rumah-rumah yang tahun lalu diberkati. Boleh dikumpulkan di bawah, di depan taman devosi itu ada kotak untuk meletakkan daun-daun palma yang sudah kering yang ada di rumah masing-masing, supaya nanti bisa dibakar untuk dipersiapkan dalam perayaan Rabu Abu mendatang. Dan abu itu dipakai oleh gereja untuk menjadi penanda bahwa memulai masa puasa dan pantang selama 40 hari menjelang hari Paskah. Dan memang kadang-kadang ada umat yang tidak merasa nyaman, tidak merasa serak atau tidak merasa mantap kalau tidak menerima abu. Maka sekali lagi, perayaan ini akan difasilitasi dengan baik oleh panitia Paskah. Dalam perayaan Rabu Abu mendatang ada misa pagi jam 7, dan nanti akan ada
wadah-wadah yang akan diisi dengan mungkin sedikit abu untuk nanti dibagikan kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan. Maka data sudah masuk kepada pengurus atau panitia Paskah. Siap dari lingkungan ini berapa orang kakak yang memohon dan sebagainya. Nanti akan dibawa setelah perayaan misa pukul 7 itu. Dibagikan kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan. Dan memang idealnya adalah penerimaan abu itu dilaksanakan pada waktu misa. Maka kalaupun nanti ada misa online di rumah, maka misalnya pasti sore atau ada misa mungkin nasional dan sebagainya, silakan ikut lebih dahulu, dan pada waktu nanti imam menerimakan abu kepada umat secara streaming itu, nanti di rumah keluarga boleh memberikan abu kepada anggota keluarganya. Jadi bukan di luar perayaan, wah sudah dapat ini baru kasih, itu sebenarnya tidak dianjurkan. Maka kalau mau menerima abu bagi anggota keluarga yang tidak bisa hadir dalam Ekaristi baik online maupun offline, maka diharapkan menerimakan abu itu dari bapak kepada istri, istri kepada anak, atau nanti kepada sebaliknya, itu dilaksanakan pada waktu ikut dalam perayaan online, bukan di luar ibadah atau di luar misa. Ya, jadi sudah ikut misa kan lalu terima saja. Sebaiknya tidak begitu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan supaya nanti umat juga bisa mengerti bahwa abu itu sebenarnya menjadi penanda saja. Tidak menerima abu pun juga tidak masalah, yang penting ikut dalam persiapan atau misa pembuka dalam Rabu Abu. Ini katekese pendeknya supaya umat tidak salah paham. Kalaupun tidak bisa menerima abu karena tidak bisa ke gereja atau tidak mendapatkan abu, ya tidak usah bingung. Yang penting sudah merayakan Ekaristi Rabu Abu sebagai awal dari perayaan masa Prapaskah. Itu hal pertama. Dan yang kedua, para saudara terkasih, saya juga menghimbau agar kita terus menjaga kesehatan keluarga masing-masing dengan menjaga imun yang baik, dengan pola makan, istirahat yang cukup, dan memang mengurangi mobilitas dalam hal-hal yang tidak perlu, supaya nanti kita tetap terjaga dalam kualitas kesehatan. Karena sekarang memang Omikron ini memang sangat cepat menyebar, meskipun tidak separah menurut beberapa ahli seperti COVID, tetapi sekali lagi bisa menimbulkan efek atau secara fisikis, ya. Maka mudah-mudahan bisa menjaga kesehatan keluarga dengan baik. Terima kasih kepada seluruh umat yang hadir pada saat ini. Kita akan pulang membawa berkat Tuhan. Dan terlebih terima kasih juga kepada para petugas liturgi yang membantu kita dalam perayaan ini, adik-adik misinar, lektor dan pemazmur, prodiakon dan suster, petugas multimedia, dan yang jauh-jauh hari mempersiapkan diri, tentu saja pemazmur dan tata laksana serta kur dari lingkungan Petrus II dan lingkungan Yohanes Pemandi serta organisnya. Terima kasih buat pelayanan hari ini. Dan mari kita sekarang mempersiapkan hati kita untuk menerima dan menyambut berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Allah yang Maha Kuasa melimpahkan berkat-Nya kepada saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada